pasangan tanpa ikatan pernikahan. Terjaring razia penyakit masyarakat yang dilakukan oleh petugas gabungan di sejumlah hotel di Klaten, Jawa Tengah. Salah satu pasangan yang diamankan diketahui masih di bawah umur. Beginilah situasi saat petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Sosial dan TNI Polri menggelar razia penyakit masyarakat atau pekat di sejumlah hotel melati di Klaten, Jawa Tengah. Satu persatu kamar hotel disisir oleh petugas. Hasilnya, sebanyak 14 pasangan tak resmi atau tanpa ikatan pernikahan kedapatan tengah berduaan di dalam kamar. Mirisnya, petugas juga menjaring satu pasangan yang masih di bawah umur. Dan 14 pasangan yang tidak sah atau tidak resmi sudah kedapatan melakukan kesusilaan di hotel atau tempat-tempat penginapan yang semestinya bukan untuk itu. Para pasangan tak resmi itu kemudian diangkut menggunakan mobil patroli menuju kantor Satpol PP guna pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Razia ini digelar guna terciptanya suasana kondusif di Klaten serta penegakan Perda nomor 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran. Risna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Ya, astagfirullahaladzim, miris sekali 14 pasang tak resmi ditemukan Satpol PP Klaten, bahkan satu pasangan ini masih di bawah umur. Ustadz, masalah penyakit masyarakat yang satu ini rasanya tidak pernah mereda. Menurut Ustadz Subki, apa pangkal penyebab remaja kita terjerumus dalam perbuatan ini? Ya, ini memang kita sedang berada di zaman akhir dan Rasul SAW 1400-an tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa zaman semakin akhir dan salah satu ciri atau tanda zaman semakin dekat kepada kehancurannya adalah kasratuz zina, ya, wa kasratuz syurbil khamr, ya, banyaknya orang meminum minuman keras dan banyaknya perzinahan. Apalagi semakin ke sini untuk melakukan hal-hal seperti ini begitu mudah gitu ya. Semuanya bisa dipesan dengan online, ya, hotelnya atau tempatnya, perjanjiannya, sehingga sekarang ini semakin terbuka untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan sama juga dengan masalah yang pertama tadi, sebabnya adalah keimanan. Sebab ada hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrikuhu wa huwa mu'min. Tidak akan seorang berzina saat dia berzina itu dalam keadaan mukmin. Artinya dalam keadaan dia memiliki keimanan, al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Begitu juga dia tidak akan mencuri selama dia mencuri itu dia memiliki keimanan, karena dia tahu bahwa itu adalah merupakan satu yang dilarang oleh agama. Maka ya pasti krisis utamanya adalah krisis keimanan kepada Allah. Memang betul semua orang juga memiliki dorongan seksual, ya, atau goriza jinsiyah. Karena dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Jadi sekarang dikatakan bahwa memang ada kecenderungan, kesenangan seseorang menyukai lawan jenisnya, harta, benda, kendaraan yang bagus, perniagaan dan seterusnya. Tapi semua, ya, di ujungnya dikatakan di sisi Allah itu ada tempat yang sangat luar biasa, ya, kenikmatan, kebahagiaan yang sempurna. Nah, ini problemnya karena tidak memiliki keimanan, ya, sehingga mereka merasakan bahwa hal yang seperti ini adalah sebuah kenikmatan, ya. Padahal ini adalah merupakan satu kehancuran, ya, dan satu malapetaka yang akan kita terima, dan kemiskinan yang nauzubillah, ya, dari disebabkan oleh zina ini, ya, kemiskinan yang pasti di dalam kehidupan dunia, nauzubillah wal iyadu billahi min zalik. Dan untuk para pemuda, ya, pastinya, ya, karena di sini bukan saja anak muda tapi juga ada beberapa lagi yang sudah dianggap dewasa, atau mungkin kalau dalam bahasa fikih ada yang muhsan, ada yang ghairu muhsan. Semua, ya, berangkat dari keimanan, ya, kemudian
disampaikan juga tentang adab dan akhlak Islam, bagaimana kehidupan berkeluarga, berumah tangga, supaya mereka bisa memahami dan ada semacam benteng di dalam dirinya untuk menghindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sungguhnya kalau mereka adalah orang yang mendirikan sholat aja dengan benar, dikatakan bahwa innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya ya sholat yang dilakukan seorang hamba artinya menjalin komunikasi dengan dilandasi iman, mereka insya Allah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupannya. Ya, subhanallah. Jadi pentingnya pendidikan, keimanan, dan ketakwaan sejak usia dini begitu ya Ustadz. Bahkan mendirikan sholat saja, insya Allah mereka akan terhindar dari perbuatan maksiat seperti tadi. Nah Ustadz Subki, ini ada cerita begitu terkenal di zaman Nabi yang mengaku telah berzina hingga akhirnya dirajam hingga meninggal dunia. Bagaimana kisah selengkapnya ini Ustadz? Baik, ya ini ada memang keterangan di dalam hadis riwayat Muslim. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah SAW, sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu perbuatan tersebut layaknya saya sangat layak untuk mendapati hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman had tersebut. Had itu adalah satu kesalahan yang harus atau ada hukuman tersendiri. Hadduz zina, hadduz sariqah, ya, artinya hukuman had ya yang harus dilakukan ya, karena kalau zina itu kan ada rajam, kemudian kalau hadduz sariqah adalah potong tangan, itu dalam syariat. Ya, atas diriku. Nabi SAW lantas memanggil wali wanita tersebut, lalu beliau berkata pada walinya, berbuat baiklah pada wanita ini, dan apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka datangkanlah kepadaku dengan membawa dirinya. Jadi Nabi memanggil walinya karena di dalam keadaan hamil, ya suruh menjaga, merawat. Ini menunjukkan sesungguhnya saat ada hukuman yang kelihatan keras gitu, kayak rajam itu kan kelihatannya keras, potong tangan itu kan luar biasa kerasnya, karena memang hukum itu harus memberikan efek jera gitu. Tapi saat ada orang yang melakukan semacam pengakuan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak lantas wah ini harus dirajam nih, tapi dia memerintahkan walinya karena menghargai ada makhluk yang tidak berdosa di dalam kandungannya. Sama walinya bilang, rawat wanita ini, biarkan dia, pelihara dia, beri makan dia sampai wanita ini melahirkan anaknya, dan kalau sudah selesai baru bawa ke sini. Ya, kemudian wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau meminta wanita tersebut dipanggil dan diikat pakaiannya dengan erat agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Kemudian saat itu diperintahkan untuk dilaksanakan hukum rajam. Setelah mati wanita tersebut ya karena dirajam ya. Dan di sini sebenarnya saya mendapatkan lagi satu kisah yang dia tuh beberapa kali taradud gitu. Ya, dan ternyata kalau orang ini pun si wanita ini pun tidak kembali, tidak akan dicari oleh baginda Nabi SAW. Tapi karena wanita ini memang dasarnya ingin sekali bertobat, kuat sekali keinginannya untuk mendapatkan ampunan Allah, sampai kemudian dia mendatangi kembali Nabi SAW. Kemudian saat dia dirajam, kemudian wafat, kemudian Nabi menyolatkannya. Umar berkata, oh ya, kamu kok menyolatkan wanita pezina ini ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Jadi dikatakan bahwa beliau, wanita ini telah bertobat dengan tobat yang seandainya tobatnya tersebut dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, Masya Allah. Ya, 70 orang penduduk Madinah, maka tobatnya itu sudah mencukupi tobat 70 orang. Apakah engkau dapati tobat yang lebih baik dari seorang yang mengorbankan jiwanya? Ya, karena dia menginginkan adanya hukum tersebut karena keinginan atau kehendak Allah karena ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan satu tobat yang benar-benar bersih sehingga tobatnya diterima Allah, dan bahkan
kalau dibagi dengan penduduk Madinah 70 orang tuh ya tobatnya masih lebih besar tobat si wanita ini. Insya Allah. Begitu semoga kisahnya. baik. Kisah yang luar biasa sekali. Semoga taubat nasuha yang dilakukan oleh wanita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan pikiran dari wanita tersebut yang menginginkan balasan atau hukuman lebih baik dilakukan di dunia dan taubat nasuhanya diterima, begitu ya Ustadz, daripada nanti kita tidak tahu apa balasan yang diberikan di akhirat. Masya Allah.